Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu melahirkan kader. Oke. Itu pilkada serentak nasional pertama-tama di Indonesia. Yang penyakit yang dari dulu tuh money politik ya. Untuk pemilihan kepala daerah yang menerima dan memberi itu Kena bisa sanksi. dikena sanksi. Itu Itu bisa dibatalkan yang bersangkutan bisa sebagai calon. Dia didiskualifikasi. diskualifikasi. Ada seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dia bersuara ke Bawaslu. Welcome to podcast Becetar Manado. Di podcast ini kita akan mengundang teman-teman kawan Manado yang ada di Jakarta atau lagi stay Jakarta buat mereka sharing tentang kehidupan, karir dan lain-lain. Nanti kalau teman-teman ada kenalan orang Manado, nanti bisa kontak ke kita, nanti DM di sini. Siapa tahu bisa kita undang juga ke podcast kita gitu. Oke, saat ini kita kedatangan tamu spesial, Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Pak Sony Pangkai. Halo. Ya, halo Bung Andre. Selamat sore. Bung Sony Sampai dari mana ketemu. nih Bung tadi? Ya, lagi jalan-jalan ketemu saudara di Bekasi. Di Bekasi ya. Oke, Bung Sony bisa cerita nggak awal ke Jakarta tahun berapa, terus kenapa kemarin sampai ke Jakarta, terus ya awal mulanya lah gitu. Terkait Jakarta ini kan memang Jakarta adalah selain hari ini masih ibu kota, kan belum Iya, keluar Kepres ya, yes, Bung betul. Andre. Di Jakarta ini kalau ada kegiatan-kegiatan nasional, mulai sejak sekolah dulu maupun pada saat kuliah kemarin saya sudah bolak-balik Jakarta. Dan Oh, memang di Jakarta juga masih banyak keluarga di sini. Mulai di Priuk itu banyak juga, sampai oke. di Jakarta Pusat, Keramat, dan Karena juga memang masih Rawamangun banyak memang. saudara juga Iya, ya. banyak keluarga, banyak family, sampai di Bekasi juga, Bandung. Oh, jadi karena dulu tuh sering urusan bolak-balik Jakarta Manado, Iya, akhirnya memutuskan stay di iya, sini ya. iya, Oh, Bung Sony ini kebetulan aktif di penyelenggara pemilu ya, Bung ya, iya, di lembaga ya, iya, di kepemiluan lah, kepemiluan ya. lebih Dan udah tepatnya. dari tahun berapa tuh? Udah. Kalau di pemilu kan sejak saya masih kuliah, aktif di organisasi senat mahasiswa, dan pada saat Oke. itu juga reformasi 98, 99 saya sudah jadi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Jadi Oh, Panwascam oke sudah oke. sejak tahun 99. Wow. Sampai pemilu 2024 ini masih tetap di kepemiluan. Kepemiluan ya. Ya, entah jadi penyelenggara ataupun pemantau pemilu ataupun jadi pemerhati sebagai tim seleksi juga pernah. Oke oke. Jadi memang Bung Sony udah lama di kepemiluan ya Ya, untuk saya karir ya. saya tidak putus di kepemiluan. Tetap Lanjut setiap terus pemilu ya. tetap ada aktivitas. Iya ya, itu sangat sulit sih bertahan di Ya, kepemiluan ya karena memang apa ya di kepemiluan itu memang tekanan sangat tinggi. Jadi ya gitulah pokoknya untuk survive di sana itu butuh ketangguhan yang kuat ya di kepemiluan ya. ya, mengapa saya perlu menaruh konsentrasi di kepemiluan ini? Karena dengan pemilu ini kita ada transformasi kepemimpinan di sini. Evaluasi kepemimpinan mulai dari presiden hingga jajaran di bawah tingkat wali kota, bupati hingga DPRD lewat proses pemilu. Jadi masyarakat dididik, dievaluasi, dipantau lewat proses pemilu ini. Jadi kalau pemilunya tidak berkualitas, Iya. akan melahirkan pemimpin juga yang Yes. Jadi kalau sulit diharapkan. apa ya, proses pemilu itu berjalan dengan sehat, maka akan terjadi pemimpin-pemimpin yang berkualitas lah ya Iya, gitu ya. Karena itu tugas lembaga-lembaga pemilu ya, iya, event Bawaslu, iya, KPU itu yang berperan aktif di sana ya. iya. Memang tugas penyelenggara pemilu adalah merupakan panitia yang melahirkan proses kepemimpinan ini. Jadi Oke oke. mulai dari KPU, Bawaslu hingga DKPP-nya kalau memang concern untuk melaksanakan pemilu yang berkualitas, di situ parameternya menurut saya. Hmm. Oke oke. Ini Ya, sedikit informasi ya teman-temannya. Jadi ya, tugas KPU Bawaslu itu bukan hanya sekedar kayak panitia ya. Jadi tanggung ya, jawab mereka tuh bisa melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas ya. Karena ketika proses pemilunya itu berkualitas, maka secara otomatis iya, pemimpin-pemimpin yang bertarung di situ otomatis yang secara kualitasnya juga iya. teruji karena secara prosesnya diawasi dengan ketat ya gitu ya. Ya, makanya proses pemilu itu harus dipantau
bahkan dikawal oleh Iya. masyarakat, baik masyarakat sipil maupun tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Dan pemilu itu bukan hanya milik penyelenggara pemilu, tapi milik seluruh Semua ya. masyarakat. Iya. Makanya Oke. kalau tidak dimonitor, tidak dikawal, tidak dikritisi, maka berjalan sangat tidak baik seperti itu kalau. Iya. Karena Bawaslu nggak bisa berjalan sendiri ya. Iya, Butuh ini dukungan dari masyarakat ya iya. gitu ya. Karena masyarakat harus punya tanggung jawab yang sama dengan penyelenggara pemilu. Hmm. Karena kalau penyelenggara juga tidak dikontrol atau diawasi masyarakat, akan melakukan tindakan sekedarnya saja. Oke. Contoh kalau ada Ya, transaksi money politik tuh masyarakat bisa langsung iya, lapor ke Bawaslu ya. ya memang di Bawaslu ada yang namanya laporan dan temuan. Ada Oke. kalanya yang dipakai hanya laporannya saja, bersifat pasif. Tapi penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu ataupun KPU, tugas mereka itu melaksanakan pemilu yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang. Terlaksana secara jujur, adil, seperti luber jurdil. Itu harus dikawal. Luber jurdil ini sangat sulit sebenarnya Iya kalau betul. tidak dimonitor oleh masyarakat. Iya. Maka perlu adanya pemantau pemilu, Iya. pegiat demokrasi, seperti itu. Sebenarnya tuh terdaftar pemantau pemilu lumayan banyak ya yang terdaftar di Bawaslu ya. Jadi kalau misalkan masyarakat pengen lebih aktif itu bisa daftar melalui pemantau pemilu ya. Itu bisa langsung Ya, berinteraksi dengan Bawaslu ya. memang untuk menjadi penyelenggara pemilu, kadangkala dimulai juga dari pemantau pemilu. Karena pemantau pemilu dalam undang-undang pemilu sudah diatur juga adalah lembaga yang sah dan bebas nilai dan mampu untuk mengawasi juga peserta pemilu, juga penyelenggara pemilu. Mereka berhak melaporkan pelanggaran pemilu kepada Oke. penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu. Oke, Seperti itu. ini secara singkat Iya, sebenarnya Bung Sony udah menjelaskan ya tentang gimana fungsi Bawaslu dan gimana nanti peran masyarakat juga yang iya, bisa membantu mengawal bersama pilkada atau lebih pilkada yang akan datang ini ya iya. di bulan depan ya, Bung. Pilkada ya kurang lebih 2 bulan ya? 55 hari, 2 bulan ya 54. kurang Karena lebih ya. tanggal 27 November. Itu Oke. pilkada serentak nasional pertama-tama di Indonesia. Oh, Beda oke. dengan pilkada sebelumnya, itu kadang berakhir masa jabatan, Hmm. sesuai akhir masa jabatan, tapi kali ini pilkada ditarik secara serentak nasional dan berlaku baru kali ini. Oh, iya. Semoga ini berjalan dengan baik Semoga dan aman ya sukses. dan Aman, sukses ya. lancar. Ya. Seperti itu. Bung Sony dulu di Sulut apa? Dulu di Sulut tahun 2008 sebagai penyelenggara pemilu, ini pengawas pemilu. Waktu itu masih ad hoc Panwas Pemilu Kota Manado. Panwas Pemilu Kota Iya, Manado Panwas itu. Kota Manado tahun 2008 hingga 2011. Itu masih Oke. bentuknya masih ad hoc, belum permanen kayak ini. Kalau kayak ini kan sekarang sudah lembaga permanen namanya Bawaslu Kota. Kemarin masih Oh, Panwas, Panitia Pengawas Pemilu. itu setara Itu sifatnya ad Ketua hoc. Bawaslu Kota gitu. Iya, setar Kota Manado ya. Oh, oke. Tahun Namanya 2000. Panwas Panwaslu Kota Manado. Panwanslu ya. Kalau di pusat sudah ada namanya Bawaslu RI, di kabupaten kota sifatnya masih ad hoc bareng provinsi juga masih ad hoc. Oh, Di provinsi masih namanya Panwaslu Provinsi, di kabupaten kota namanya Panwaslu Kabupaten Kota. oh, berarti itu kayak Ketua Bawaslu Manado ya, betul ya? Iya. Oh, kemarin sempat datang juga. Oh iya. Brilian ke Ketua Bawaslu Manado juga Oh iya. ke podcast kita gitu. Oh, baru abis itu setelah Ya, itu. jadi 2017 ada undang-undang baru, Undang-Undang 7 tahun 2017, Bawaslu menjadi permanen. Masa jabatan 5 tahun. Nah, itu yang baru kemarin jadi permanen, dan sebelumnya itu masih ad hoc. Kalau 2012 Bawaslu Provinsi yang jadi permanen, jadi Bawaslu Provinsi, sebelumnya masih ad hoc juga. Jadi kemarin 2008 sampai 2011 masih ad hoc sifatnya. Jadi sesuai tahapan pemilu. Selesai tahapan pemilu, selesai juga tugas kami. Seperti itu. Jadi kalau bisa dilihat sekarang tuh kayak udah lebih rapi ya. Secara kelembagaan Bawaslu itu udah lebih rapi ya. Ya, sudah lebih rapi, sudah lebih karena sudah permanen, dan tentunya Udah lebih kuat juga kan dia. iya. Terus masih diperlukan sumber daya untuk mengisi kekosongan ataupun Iya. posisi-posisi dalam hal tugas teknis di lapangan. Karena kemarin saya sempat lihat berita juga Bawaslu buka cek PNS ya, Bung ya. Oh iya, sampai hari ini ada pendaftaran juga P3K dan Oh. PNS juga di situ ada. Oke, Karena jadi
di Itu lebih seluruh. lebih lebih terseleksi dengan ini ya, secara profesional ya. Iya, karena Kayak masuk PNS gitu kan ya. karena itu dari Kemenpan sudah membuka slot untuk Bawaslu RI untuk Oh, ada membuka budget rekrutmen. dari pusat Iya, buat jadi PNS Bawaslu gitu ya, ya Bang. rekrutmen. Karena Bawaslu kan lembaga permanen yang vertikal membentuk badan sendiri di eh, Republik ini. Jadi KPU Bawaslu sudah menjadi suatu lembaga penyelenggara pemilu Hmm. yang Iya, bisa iya. membentuk hingga kabupaten kota secara vertikal seperti itu. Kalau dilihat sekilasnya ini jadi lebih kuat sih Bawaslunya ya. Iya, Berarti Bang semoga. dulu di ini ya Manado ya. Iya, dulu tahun Semacam kayak ketua 2008. Bawaslu Manado dulu lah Iya, ya. tahun 2008 2011 di Manado. Oh, oke Untuk oke. pemilihan wali kota dan gubernur di sana. Oh, oke, mantap Jadi, mantap. ah, Nah, Bung kan dulu kan sempat di Manado ya. Bawaslu Manado lah kita bisa bilang ya dulu ya, ya, karena jam dulu namanya beda ya. Sekarang di Jakarta ya. Nah, kira-kira apa tuh bedanya? Maksudnya secara culture kan juga di sini ya memang sangat beda ya, di Manado sama Jakarta kan budayanya beda, secara suaranya juga lebih banyak gitu kan. Secara ya, strukturnya lebih luas kan ya di ya, Jakarta ya. Ya pasti sih secara budaya sih ya. ya. Kira-kira dengan orang Manado tiba-tiba di Jakarta kira-kira apa yang jet lag-nya gitu? Maksudnya yang mungkin harus Yang bagusnya adaptasi. apa, yang positif apa negatifnya? Kan Dua-duanya. tergantung dua-duanya. Yang bagusnya atau positifnya kan masyarakat Jakarta masyarakat yang uh, Secara SDM lebih ini ya. secara SDM sebenarnya lebih berkualitas, tapi secara keinginan Gak terlalu aktif gitu ya. kalau di tingkat kota tinggi minat untuk mengikuti aktivitasnya, kegiatannya, seleksinya kemarin juga banyak. Tapi untuk di kabupaten, di tingkat kecamatan saya lihat masih kurang tertarik. Apa masyarakatnya lebih menyukai di tingkat karir yang lebih jelas, karena ini kan di tingkat kecamatan sama kelurahan kan sifatnya ad hoc. Jadi kalau kemarin di Manado lembaga ad hoc itu masih ada dosen yang mendaftar di situ, masih ada master dan doktor bahkan yang ikut dalam. Lebih sebenarnya lebih apatis lah ya kalau di ibu kota ya. Iya, kelihatan seperti itu untuk di tingkatan bawah. Saya itu setuju ya, Bung. Dulu waktu awal saya ke Jakarta itu sempat pilkada Ahok itu dulu tuh. Iya, 2017 Nah, ya. waktu saya nonton di berita di Manado, itu lihat Ahok udah kayak panas ya di media TV ya. Sampai saya di Jakarta kayak orang nggak ada yang peduli gitu. Tapi kalau di Manado tuh sering dibicara tuh Ahok begini. Joko, misalnya tentang pilkada DKI itu udah panasnya kan sampai senasional ya. Iya, Tapi pas di Jakarta tuh ada demo, kalau nggak salah dulu sempat demo FPI, dan itu saya di kantor ya. Itu udah kayak orang rame rame di depan jalan, orang nggak ada yang peduli, teman-teman kantor saya kayak nyantai aja udah. Kayak oh ada demo ya udah, kayak orang tuh kayak memang seapatis gitu loh gitu. iya. Untuk Memang di kalau di, Jakarta ya sendiri ya. memang di Jakarta memang peran media yang membentuk opini, membentuk berita, membentuk narasi dari media. Tapi di masyarakat secara umum, masyarakat ibu kota atau masyarakat Jakarta kan masyarakat yang cuek kan, Iya iya. berkembang. Mereka lebih fokus dengan pekerjaan dan tugas Iya, iya. masing-masing. Mereka Bahkan kadang dulu tidak saya sempat peduli. awal-awal di Jakarta saya sempat tanya, itu Ahok begini nggak ada yang respon, Iya, kayak mau siapapun yang jadi pun nggak ada yang peduli iya. gitu. Mereka Lebih cuek, fokus ke fokus kerja gitu. terhadap pekerjaan dan tugas mereka masing-masing. Mereka tidak peduli lah. Masih siapa lo, siapa gue. Iya, iya. Mereka tugas masing-masing Kalau di bisa daerah berjalan. kan masih Selama jadi, tidak mengganggu tugas mereka, aktivitas iya, mereka setuju. tetap jalan aja. Kalau di Jadi daerah kan seperti itu. topik politik itu masih jadi apa ya, bahan obrolan yang enak gitu kan. Kita masih Iya. ngomong tentang calon Karena A, mereka calon B. cuek. Emang kalau jadi gubernur, emang bisa, untungnya juga iya, ya? apa untungnya? Memang dia bisa kasih kerjaan ke gue atau seperti apa kan? Ya, jadi seperti itu. Masyarakat Jakarta agak cuek dengan kondisi yang ada. Iya, iya, iya. Tapi untuk masyarakat di tingkat atas, mahasiswa dan kelas menengah ke atas, itu mereka kelompok yang peduli Iya, dan iya. intens membangun jaringan. Oh ya, memang ada membangun yang kayak tingkat, mahasiswa gitu iya, tuh yang memang sekali turun yang mau benar-benar iya. fight ya. Oke. Dan mereka akan lebih fokus ke lembaga, Ke karir dulu kan, iya, ngejar karirnya lembaga gitu ya. legislatif ke Iya. DPR juga. Nah, itu mereka Hmm, uji di situ. iya. Bahkan saya sempat juga pindah ke daerah BSD ya. Itu saya nggak tahu tuh bupatinya siapa gitu, atau ke kota wali kotanya siapa, saya nggak tahu tuh sampai sekarang gitu. Iya.
Karena apatis gitu tuh. Karena saya juga keikut juga ya di sana ya. Iya, karena semua kan berupaya melaksanakan tugas mereka, pekerjaan mereka, mereka tidak peduli, yang penting selama mereka bisa berkarir, cari makan sendiri, Iya. Tapi gini ya, Bung ya. jadi mereka tetap Dulu kan waktu memang kan saya kan kondisinya lagi kerja kantoran kan ya. Waktu saya pertama kali kerja dari daerah dari Manado ke Jakarta kan saya jujur ada jet lag-nya gitu. Jet lag-nya tuh kayak apa ya, banyak budaya-budaya yang saya masih adaptasi, misalkan let's say kayak jam on time gitu yang kayak kerja yang profesional gitu. Nah, Bung So ya. ini kan masuk di Bawaslu kan langsung jadi ketua Bawaslu dan secara langsung kan undernya kan orang-orang yang memang udah lama di sini ya, yang di Jakarta ya. Nah, gimana tuh adaptasinya tuh? Ya, memang yang susahnya di Jakarta dengan daerah kan Jakarta kita akan menemui kepadatan penduduk, ruwetnya lalu lintas, kemacetan. Itu jadi kegiatan aktivitas sehari-hari kita. Nah, kita harus tahu membagi waktu. Nah, itu yang paling sulit yang harus kita harus pelajari di sini jalurnya macetnya jam berapa, jam berapa kita harus persiapan ke sana, ada undangan jam begini kita harus siapkan waktu. Memang harus lebih rigid waktu untuk kita pengaturan manajemen waktu yang harus saya berupaya Terus untuk terus kayak etos kerjanya juga di sini lumayan ya, Bang. ya Kayak itu kerjanya speed juga kerjanya ya harus gitu-gitu ya. cepat, harus terampil. Tapi kadang kala sumber daya juga memang Ngaruh ya. kadang pengaruh dan juga terbatas untuk kabupaten kota. Kalau provinsi ya itu sudah sangat baik saya kira. Oh, oke oke. Kalau kantor Bawaslu Jakarta Pusat yang di ini ya, yang di Yang sekarang kita masih di Geraha Mental Spiritual di Tanah Abang. di dekat-dekat Tanah Abang ya. Itu bareng dengan organisasi, ada KIP juga, Komisi Informasi, Komisi Penyiaran di situ, dan juga ada Oh, Basnas, lembaga-lembaga pemerintah di ada situ ya. lembaga pemerintah, ada kurang lebih 6 sampai 7. Mungkin kita ke depannya, saya sudah komunikasi audiensi dengan Pak Wali Kota dan jajaran. Mungkin setelah ini kita akan minta fasilitas yang lebih permanen lagi, gedung yang permanen, gedung sendiri seperti itu. Beda karena saya lihat kota lain juga sudah punya Pada sendiri-sendiri ya. fasilitas sendiri. Karena memang organisasi Bawaslu kan organisasi yang Steril permanen, harusnya kan ya. ya harus mampu berdiri sendiri, punya gedung sendiri seperti itu. Bung, nanya-nanya Pilkada Jakarta dulu Ya. ini, Bung kan Bawaslu Jakarta ya. Ya, Ini kan sebenarnya kemarin kan di media kan itu yang calon kuat sebenarnya antara ini ya, Ahok sama Anies ya gitu ya. ya. Jadi sebenarnya memang basisnya tuh yang fanatik di kedua calon ini ya, Ahok sama Anies ya. Cuma pada akhirnya yang yang didaftarkan partai kan itu tidak ada dari Ahok sama Anies ini ya. Ya, Kalau karena kita lihat secara histori kan Pilkada Jakarta rasa presiden kan, jadi memang tuh memang pemilihan gubernur DKI cuma apa ya, yang memperhatikan di media tuh se-Indonesia gitu. Jadi semua mata tuh akan terjadi di Pilkada DKI ya gitu ya. ya, Nah dengan tidak mencalonkan diri antara Ahok sama Anies, itu secara otomatis kan apa tensi menurun ya berarti ya. Apakah memang dari Bawaslu ngeliat itu juga nggak? Maksudnya kalau misalkan Anies sama Ahok yang jadi ini yang maju ini ya pasti fight ini akan serasa pilpres gitu. Cuma kan ketika kedua tokoh ini tidak maju, malah orang udah nggak membicarakan tentang Pilkada Jakarta gitu. Secara ini udah nggak terlalu dilihat. Apakah dari Bawaslu mau lihat tensi itu turun nggak, Bung? memang kemarin kan Jakarta ini tetap menjadi barometer politik dan Ya, demokrasi misalnya. menurut saya. Jadi tidak munculnya Anies ataupun Ahok lagi, dan kita tahu kemarin kan Anies juga pernah sebelumnya bertarung di tahun yang sama ini Betul. mengikuti pilpres sebagai peserta. Jadi memang ya pemikiran mungkin dari para elit-elit politik di atas pada akhirnya lebih memilih mencari figur alternatif lainnya, saya kira. Iya, tapi memang dari Bawaslu ngelihat itu kayak menurun, berarti tensinya menurun ya. Ya, kelihatannya agak menurun karena muncul figur yang tidak Iya, diduga kan. tidak sesuai ekspektasi kan gitu. Sebenarnya. Tapi kami berharap kepemimpinan itu harus terus berjalan, pemilu atau pilkada itu harus tetap berjalan sesuai waktunya.
Dan Oh, ini kita sepakati se-Indonesia untuk tanggal 27 November pelaksanaan pilkada dengan 3 calon tiga gubernur, calon ya. calon gubernur dan wakil gubernur. Beda dengan provinsi lainnya, hanya di Jakarta tidak ada pemilihan bupati atau wali Iya, kota karena kita masih kategori DKI ya. kota administratif Negara. karena daerah khusus ibu Iya, kota. Gubernur memilih wali kota sendiri ya. wali kota dan bupati di khususnya Kepulauan Seribu ada kan Hmm. seperti itu. Berarti bisa dilihat ini nggak akan sepanas sebelumnya ya, Ya, tahun-tahun sebelumnya ya. semoga tidak seperti itu. Karena memang calon-calon yang Ya, punya basis suara fanatik kan Ahok sama Anies kan nggak jadi maju kan ya. Jadi ya, otomatis ya orang udah nggak terlalu ngelihat juga ya pilkada di ya, DKI ya gitu ya. ya. Jadi ada calon-calon figur baru yang dimunculkan. Hmm. Oke oke. Oke, Bung, kita tim kita sempat ngelihat ya, Bung Sony kan memang banyak ikut organisasi Bung ya. Iya, Itu salah satunya ada GMNI ya Bung ya. iya, Itu udah dari tahun GMNI udah lama Bung ya ikut GMNI. iya. Sejak mahasiswa Mahasiswa udah GMNI ya. tahun 1997 saya sudah bergabung karena memang di penyelenggara pemilu baik KPU Bawaslu akan lebih Senang ya. mapan bila kita Alumni dari mengikuti organisasi. organisasi-organisasi apapun itu sebagai bentuk kepemimpinan kita, melatih kepemimpinan kita, melatih berorganisasi, melatih manajemen kepemimpinan kita dibentuk dari organisasi. Saya kira seperti itu. Hmm. Karena menjadi seorang KPU, Bawaslu itu akan berhadapan dengan semua lapisan stakeholder yang ada, baik partai politik, Iya. baik Organisasi pimpinan payung juga. kecamatan, Iya. organisasi payung dimanapun itu akan lebih luas dan kompleks di dalam. Jadi makin Anda masuk di berbagai organisasi yang ada, saya kira membuat jaringan relasi Anda akan terbangun di situ. Seperti itu, Bung. Oke, berarti Bung waktu ikut game ini lumayan apa yang didapatkan Bung dari Ya, zaman dulu lah artinya kira-kira. dengan kita masuk Cipayung, baik game ini, game kayak atau sebagainya itu, ada 5 organ Cipayung, kita lebih mengenal senior-senior kita, membangun komunikasi di situ. Ada yang sudah di eksekutif, Iya ya. ada yang di legislatif, maka akan sebagaimana senior yang baik, dia mampu melahirkan calon-calon pemimpin yang ya. terbaik berikutnya sebagai kadernya. Saya kira seperti itu. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu melahirkan kader. Itu yang Iya ya. So, the best saya lah itu pedomani seperti itu. pedoman ya. Jadi memang kaderisasi di organisasi seperti itu ya Bung. Iya, itu harus organisasi yang baik mampu melahirkan kaderisasi. Saya dulu zaman mahasiswa saya pernah join juga Bung di GMNI ya. Jadi Ya, waktu mahasiswa itu tapi kayaknya kalau di game itu nge-hire orangnya tuh agak ini ya, maksudnya bukan yang dalam jumlah ini ya, quantity ya, tapi lebih ke quality-nya yang dilihat ya. Jadi kayak orangnya dikit tapi yang saya lihat waktu zaman kuliah ya, kayak cuma berapa orang ya yang ikut itu cuma pengaruh dampaknya ke organisasi kampus itu lumayan ya. ya lumayan ini ya, lumayan bikin pusing bikin pusing ini juga Pimpinan, fakultas. calon-calon yang lain gitu. Ya, karena di situ kan dalam organisasi itu kan nanti ada seleksi alam atau seleksi organisasi yang membentuk dan memproses lembaga lainnya. Misalnya ada pembentukan badan eksekutif mahasiswa Iya, atau ya. Dulu sempat kemarin senat ikut-ikut kayak mahasiswa gitu juga di dulu. masa kita. Nah, itu distribusi kader di situ. Oh, Dimana oke. setelah Anda masuk, Anda dilatih dan Anda didorong menjadi pemimpin melalui lembaga-lembaga intra kampus. Bahkan saya lihat Seperti di itu. Sulut juga yang alumni game ini sekarang banyak yang jadi pejabat juga ya, Bang. Ya, ada beberapa Alumni-alumni. juga. Ada Kadang-kadang yang bersaing dengan organisasi ekstra lainnya kan. Ada Iya, juga iya, iya. GMKI, tergantung daerah di situ. Termasuk lulusan game ini termasuk oke lah ya maksudnya. Ya, karena kita kan Dilahat. organisasi yang tidak berdasarkan satu golongan apapun. Kita bersifat nasional. Nasional ya. Kita tidak melihat identitas mana, apakah kita berpedoman pada tidak bergantung pada satu suku, satu agama. Kita bersifat nasional, terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat seperti itu. Bung, ini saya mau sedikit bertanya nih, Bung.
Tetapi case-nya disulut sih. Ya, Kemarin tuh sempat ada yang share-share berita di mana ada seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dia bersuara ke Bawaslu. Jadi dia bersuara bahwa kenapa ada salah satu pimpinan di kabupaten mencalonkan gubernur dan dia memprotes itu gitu. Dan itu menyatakan, jadi dia memprotes kinerjanya, dibilang lah itu kinerja seperti apa, dan diprotes ke Bawaslu gitu tentang kinerjanya si calon gubernur gitu. Nah itu sempat saya ada debat juga sih situ, bang, kenapa ya harus harus disampaikan ke Bawaslu? Menurut Bung itu secara suaranya apa udah tepat sasaran atau gimana tuh, Bung? Kalau misalkan seseorang itu mengkritik kinerja kepala daerah ke Bawaslu gitu, saya apakah kira itu wewenang Bawaslu ya, Bung? Bawaslu kan cuman menindaklanjuti laporan atau pelanggaran Proses ya. pemilu atau pemilihan terkait dengan sepak terjang yang bersangkutan itu kan Di luar selama dia tidak melanggar melanggar proses ya. larangan dalam ketentuan kampanye, tidak menghina, tidak melakukan money politik dan sebagainya, tidak melakukan provokasi atau menyebarkan ujaran kebencian, hoax. Saya kira Iya. dia Iya, diberikan saya sempat hak yang sama bagi seluruh. sedikit debat juga sih sama teman-teman di Manado juga sih, maksudnya kalau misalkan kinerja kepala daerah dikritik ke Bawaslu ini salah alamat gitu. Maksudnya apa ya? Maksudnya ya Ya, mahasiswa bisa bersuara, cuma minimal riset dulu lah gitu kan. Ya mungkin dia mungkin ingin menambah kewenangan Bawaslu Kewenangan dalam Bawaslu, penilaian ya. itu. Siapa Itu tahu ke dark depannya jokes itu. Bawaslu bisa ditambah Jadi kewenangannya menilai mengevaluasi calon kinerja pemimpin. calon Iya. pemimpin Saya kira daerah ya. dari segi Itu lucu positif banget juga sih, Bung. Cuma ya ada- udahlah, kita senamanya mahasiswa masih butuh belajar kan. Iya. Jadi kita ya udahlah kita Ya, mungkin dia menaruh harapan yang besar kepada Bawaslu ke depannya Oke. bisa sampai ke situ kewenangannya. Iya iya iya. Walaupun dibatasi kewenangan saat ini, kita hanya terbatas pada laporan pelanggaran pemilu saja. Oh, oke oke. Ya. Ya, jadi perlunya ikut organisasi kayak tadi supaya bisa belajar ya, Bung, Iya, maksudnya tahu belajar ini ya. dan saling mengenal. Ketika mengkritik tahu Iya. ya aturannya seperti apa gitu kan ya. Ya, karena di situ dilatih kepemimpinan, kita juga saling mengenal dengan organisasi ekstra lainnya. Ada organisasi lainnya di Cipayung, misalnya HMI, PMI, dan PMKRI, MKI. Itu kita jadi saling mengenal pola kepemimpinan dan juga manajemen organisasi masing-masing. Oke. Sama ini, Bung, ini kan sebenarnya kalau di pemilu atau pilkada ya, yang penyakit yang dari dulu tuh money politik ya. Maksudnya itu kayaknya ada beberapa juga konten yang saya lihat tuh katanya kalau bicara korupsi udah budaya dari zaman VOC lah gitu. Jadi kalau mau hilangan susah ya. Nah ini logik dasarnya kan kalau misalkan pemilihan aja udah main duit, takutnya ke belakangnya kan pasti ya itulah, maksudnya takutnya anggaran APBN juga atau APBD gitu, maksudnya takutnya ada balas jasa gitu kan ya. Nah kalau misalkan saya masyarakat nih, saya mau lihat ada calon yang kayak bagi-bagi duit lah gitu ya. Kira-kira tuh prosesnya gimana sih? Maksudnya yang untuk proses melaporkan ke Bawaslu itu gimana sih stage-stage-nya gitu? Ya kalau Maksudnya perlu apakah foto kah atau misalkan laporan ini ya aja gitu? memang dalam kita regulasi hari ini memang untuk pemilihan kepala daerah yang menerima dan memberi itu Kena bisa sanksi ya? kena sanksi. Itu pidana Beda atau dengan bukan, Bung? pidana pemilu, dan itu bisa dibatalkan yang bersangkutan sebagai calon. didiskualifikasi. Dia diskualifikasi, dan itu bisa dikategorikan TSM, terstruktur, Oh, langsung masuk kategori TSM ya? sistematif dan masif. Iya. Jadi kalau di beberapa kecamatan, beberapa kelurahan itu dilakukan secara masif, terstruktur, itu bisa dilaporkan dalam bentuk bukti-bukti, ada bukti rekaman, ada Iya. saksi yang melihat, itu silakan dilaporkan kepada Tapi kan Bawaslu. kalau misalkan saya mencalonkan nih, contoh ya, Ya, saya nggak mungkin bagi langsung dong. Pasti akan ada tim lah ya. iya. Dan saya bisa jadi begini argumen saya, oh saya nggak bagi loh, itu urusan dia. Saya nggak kenal. Bisa jadi kayak gitu kan? Ya, tapi kalau yang melaksanakan adalah tim kampanye resminya, Oh, kalau kampanye resmi yang bagi-bagi iya, duit, karena otomatis. tim kampanye itu harus didaftarkan di KPU dan diberikan tembusan kepada Bawaslu. Nah, Bawaslu akan menilai. Berarti kalau di luar tim kampanye bagi-bagi duit gimana tuh? Nah, saya kira Ada setiap celah juga orang di ada situ celah ya? juga sih situ. Tapi Bawaslu kan harus menerima dan mengkaji dulu laporannya, dilihat, dipelajari, disesuaikan dengan undang-undang, dan
bicarakan di tingkat Gakumdu, ada penegakan hukum terpadu, kepolisian dan kejaksaan. Di situ nanti kita setelah disepakati jadi temuan ataupun laporan diterima, yang bersangkutan bisa dipanggil, diklarifikasi. Apakah benar ini yang bersangkutan atas perintah yang Tapi kan bersangkutan, program yang bersangkutan. kalau misalkan saya sebagai masyarakat mau melapor itu, saya pasti takut juga dong. Misalkan tim calon sukses A nih, gitu kan? Pasti kan apa ya? Iya, ada kalanya memang. Kira-kira gimana sih mesti masyarakat bisa melaporkan secara aman gitu? Apakah ini bisa dilindungi nggak sih ketika ada masyarakat melaporkan ada temuan itu gitu? Karena sebagai masyarakat juga pastinya kan mikir dua kali, takutnya saya diisengin juga nih gitu kan. Misalkan saya melaporkan nih si calon A, B atau C lah gitu. Bisa jadi kan saya dapat intervensi gitu kan ya. Iya, memang Nah, jujur. apakah itu ada perlindungan nggak terhadap memang, saksi yang melapor ya, gitu? memang secara faktual di lapangan memang ada kalanya masih belum ada regulasi secara terbuka terkait itu. Apakah kita ada perlindungan? Tapi kita Bawaslu akan berupaya menjamin kerahasiaan pelapor juga. Yang Minimal penting ada buktinya gitu ya. ya buktinya nanti kita berupaya, walaupun dia tetap harus menyertakan Identitas. identitas yang bersangkutan. Setelah itu nanti kita coba bicarakan dan tindak lanjut. Selama itu tidak ada pelapor juga, tidak ada identitas, saya kira Bawaslu akan sulit menindaklanjuti tersebut. Hal tersebut. Tapi Bawaslu bisa menjadikan informasi awal dan temuan dan untuk ditindaklanjuti. Jadi nanti event yang main money politik di luar tim sukses, tapi ketika ada benang merahnya pasti menjadi kajian juga ya berarti. Iya. Oke. Itu memang sangat penting dan tetap dalam undang-undang pemilihan juga itu tetap menjadi bagian dari pelanggaran pemilu. Jadi kalau bisa masyarakat berperan aktif juga ya. Iya. Kalau Tentunya misalkan 1-2 masyarakat yang lapor mungkin takut, coba kalau banyak juga masyarakat yang melapor, ini membantu Bawaslu gitu ya. KPU dan Bawaslu juga harus bekerja bersinergi bersama karena tugas-tugas mensosialisasikan pemilihan itu ada di lembaga KPU untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilihan itu, bagaimana pemilihan yang baik sebagai hak-hak pilih masyarakat terjamin sehingga masyarakat bisa dijamin nanti pada saat hari H atau H-1 masyarakat tidak punya undangan untuk memilih. Akhirnya mereka pada bertanya kepada penyelenggara baik KPPS yang ada, di mana undangan mereka. Oke, Gitu, seperti ini itu. banyak juga ya informasi yang kita dapat ya dari Bung Sony tentang pilkada ini ya Bang. Karena bicara pemilu itu sangat kompleks, sangat kompleks ya. dan banyak. Dan itu saja permasalahannya. Masih seperti itu. By the way, Bung di Bawaslu Jakarta sampai tahun berapa, Bung? Kalau kita pelantikan kan dari tahun lalu 2023 hingga 2028, 5 tahun untuk kabupaten jadi kota. sampai 2028 ya. Ya, tergantung kan kita. Masih mau di sini atau pulang Manado atau gimana itu abis itu? Kita lihat lah. Kita lihat ya. Kalau ada tawarannya, tapi kami tetap berupaya. Intinya kita berbuat yang terbaik lah bagi bangsa dan negara. Ya maksudnya sebagai orang Manado sih oke juga sih ada yang bisa. Kalau yang orang Manado setahu saya ada yang Bawaslu RI ya Bung ya? Orang Manado ya? Ada Bawaslu RI juga di Jakarta Timur juga ada Bawaslu. Yang RI? Bung Herwin Malonda. Oh, dari Sulut juga kan? Dari ya. Sulut. Kita masih bangga juga kan, maksudnya ada yang dari di Jakarta ada, di Jakarta Timur juga ada. Jakarta Timur orang Manado juga ya. Manado, iya. Oke. Beliau besar di Jakarta juga. Besar di Jakarta gitu ya. Cuma memang keturunan Manado ya. Iya. Pernah kuliah juga di Manado kemarin. Sempat kuliah. Jadi kayak kuliah Manado terus balik ke Jakarta lagi ya. Balik ke Jakarta lagi. Jadi kita kadang berkomunikasi biar mengetahui bagi-bagi pengalaman lah di. Iya. Bung, pesan-pesan terakhir nih Bung ke anak-anak mahasiswa atau mungkin anak muda yang Bung Sony kan sebelumnya memang udah merasakan sendiri kan ikut organisasi yang GMNI ya, organisasi sudah mendapat banyak pengalaman, bakal channel juga banyak juga dapat di sana. Kira-kira untuk anak muda gimana tuh pesan-pesannya lah, misalnya kata-kata yang buat ajakan mereka buat gimana untuk buat menjadi ikut pemimpin aktif. atau menjadi Semuanya. pekerja atau seperti apa. Jadi mungkin ada yang tertarik di politik kan, maksudnya anak-anak mahasiswa mungkin dia pengennya nanti masuk ke politik, event di legislatif atau ini pesan-pesan terakhirnya lah Bung ya sebelum kita tutup itu. Ya, oke, baik Bung Andre. Bagi anak muda kita atau generasi milenial kita,
kemarin baru dilantik anggota DPR RI. Ada yang masih 22 tahun sudah menjadi anggota DPR RI, walaupun banyak hari ini mengatakan ada yang namanya politik dinasti, di backup oleh orang tua dan lain sebagainya. Saya kira paling penting bagaimana mengasah diri, mengikuti kegiatan organisasi juga itu sangat penting. Masuk dalam berbagai kegiatan, jangan cuma organisasi ekstra juga. Kalau masuk organisasi ekstra bisa sekaligus dengan organisasi intra, baik di kampus itu sendiri. Nah, di situ Anda dilatih. Jadi selain ilmu pengetahuan lewat mata kuliah, tapi ilmu pengetahuan lewat pembelajaran di lapangan itu sangat penting. Ada kalanya ilmu itu tidak didapatkan hanya dari buku saja, tapi dari Pengalaman ya. praktek dan pengalaman tindakan Anda sendiri di lapangan. Karena melatih Iya. Anda menjadi pemimpin kan tidak hanya dilatih Iya. lewat buku. Termasuk yang anak muda di Bawaslu Manado termasuk anak muda juga kan? Oh iya. Iya. Oh, Yang penting kita harus berani menjadi pemimpin, harus punya visi juga ya. visi, punya Keberanian ya. keberanian, punya mentalitas untuk berjuang, yakin bahwa Anda bisa dan berhasil. Oke, thank Seperti you itu. Bung Sony udah kasih tipsnya ke kita. Semoga teman-teman bisa ini ya, bisa mendapatkan sebagian ilmu ya. Tadi ada dijelasin juga Ya. tentang bagaimana tentang dunia kepemiluan gitu ya. Oke teman-teman, sekian dulu dari podcast kita. Ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.